Setelah orang tuanya udah tidur, Tyler memukul kepala kedua orang tuanya menggunakan palu di rumah mereka. Dia memukul kepala mereka dengan sangat keras hingga menyebabkan kematian mereka. Waktu orang tuanya udah meninggal dunia, Tyler itu nggak langsung melarikan diri. Dia bahkan nggak mencoba buat menyembunyikan bukti dengan cara tradisional. Sebaliknya, dia menyembunyikan tubuh mereka di kamar mandi, menutupinya dengan barang-barang dan kemudian melanjutkan aktivitas seperti biasa. Tiga kepala terpenggal lainnya di seluruh apartemen dan banyak rumah dan menemukan istri serta putrinya yang sudah tewas. Tersebut berawal dari terciumnya bau busuk yang kutuk. Di antaranya adalah waktu pertama kali syuting. Aku mati dan pembunuhan yang tertulis di dinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Payung Misteri dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat agar terus bisa mendengarkan cerita horor dan misteri dari Payung Misteri Channel bersama aku, Alia. Kasus Tyler Hadley adalah salah satu kasus yang sangat menggemparkan di Amerika Serikat, terutama karena pelakunya adalah seorang remaja yang kedua orang tuanya dan kemudian melanjutkan hidupnya seperti biasa. Bahkan dia sempat mengadakan pesta di rumahnya setelah tersebut. Tyler Hadley adalah seorang remaja berusia 17 tahun yang tinggal di Port St. Lucie, Florida. Pada Juli 2011, dia kedua orang tuanya Blake Hadley dan Mary Jo Hadley dengan cara yang sangat brutal. Kejadian ini bukan cuma mengejutkan karena tetapi juga karena perilaku Tyler yang sangat nggak biasa setelah melakukan tersebut. Jadi kronologinya pada malam 16 Juli 2011, setelah orang tuanya udah tidur, Tyler memukul kepala kedua orang tuanya menggunakan palu di rumah mereka. Dia memukul kepala mereka dengan sangat keras hingga menyebabkan kematian mereka. Waktu orang tuanya udah meninggal dunia, Tyler itu nggak langsung melarikan diri. Dia bahkan nggak mencoba buat menyembunyikan bukti dengan cara tradisional. Sebaliknya, dia menyembunyikan tubuh mereka di kamar mandi, menutupinya dengan barang-barang dan kemudian melanjutkan aktivitas seperti biasa. Fakta yang paling menakutkan dalam kasus ini adalah setelah orang tuanya, Tyler nggak ngerasa panik atau nunjukin tanda-tanda ketegangan. Sebaliknya, dia malah ngundang teman-temannya buat datang ke rumah di malam yang sama dan dia malah mengadakan pesta. Pesta ini berlangsung selama beberapa jam dengan sekitar 40 temannya yang hadir. Nah, teman-temannya ini nggak ada yang tahu bahwa orang tuanya Tyler itu udah dan bahwa tubuh mereka itu disembunyikan di dalam rumah. Tyler ngelanjutin pesta itu seolah-olah nggak ada yang terjadi, dengan musik, alkohol, dan perasaan senang bersama teman-temannya. Walaupun ada beberapa teman-temannya yang ngerasa curiga, tapi nggak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di balik pintu kamar mandi yang terkunci. Pada akhirnya, salah seorang teman Tyler ngerasa bahwa ada yang nggak beres, dan dia langsung ngelaporin Tyler ke pihak berwenang. Polisi pun datang buat nyelidikin, dan setelah pemeriksaan, mereka akhirnya nemuin tubuh orang tua Tyler yang udah nggak bernafas. Tyler ditangkap dan mengaku bahwa dia udah kedua orang tuanya, dan dia juga bilang bahwa pembunuhan tersebut dilatar belakangi oleh rasa frustasi dan kemarahan terhadap orang tuanya. Jadi Tyler ini ngerasa bahwa orang tuanya itu ngekang kehidupannya, makanya dia melakukan tindakan tersebut. Walaupun Tyler udah mengakui perbuatannya, tapi tetap aja banyak orang yang ngerasa terkejut dengan ketenangan yang ditunjukkannya dalam menghadapi apa yang telah dia lakukan. Nah, Tyler ini nggak ngelakuin secara spontan, melainkan dia tuh udah merencanakan kejadian tersebut. Sebelum dia bahkan sempat buat membeli palu dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan hati-hati. Jadi kejahatan ini tuh nggak cuman berawal dari ledakan emosi sesaat, tetapi juga merupakan tindakan yang telah dipikirkan matang-matang. Setelah melakukan Tyler itu nggak terlalu khawatir tentang apa yang terjadi selanjutnya. Pesta yang diadakannya itu seolah-olah menunjukkan bahwa dia nggak ngerasa tertekan atau takut akan konsekuensi dan tindakannya. Fakta ini menunjukkan gangguan psikologis yang mungkin ada pada dirinya, mengingat dia mampu berperilaku normal walaupun udah orang tuanya. Setelah penangkapannya, Tyler dengan tenang mengakui telah orang tuanya dan tidak menunjukkan penyesalan atau ketakutan. Bahkan dalam beberapa wawancara dengan polisi, dia itu tetap tenang dan gak menunjukkan perasaan bersalah yang bisa terlihat pada pelaku.
Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa Tyler mungkin memang memiliki masalah emosional dan psikologis yang mendalam. Beberapa teman-teman dan orang terdekatnya mengatakan bahwa dia sering nunjukin perilaku yang gak stabil dan temperamental. Meskipun gak ada diagnosis pasti mengenai gangguan psikologisnya, kasus ini mengarah pada kemungkinan adanya gangguan kepribadian atau masalah psikologis lainnya yang mempengaruhi tindakannya. Pada tahun 2014, setelah menjalani proses hukum, Tyler Hadley dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat atas orang tuanya. Pengadilan mengatakan bahwa tindakannya sangat kejam dan dilakukan dengan perencanaan yang matang, tanpa alasan yang dapat membenarkan tersebut. Aku pengen dengar dari kalian tentang kasus yang satu ini. Apakah ada detail yang aku lewatkan? Boleh coba komen di bawah dan kita bakal bahas sama-sama. Di akhir video aku Alia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.